Kembali lagi bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dalam lindungannya, Iya. dalam keberkahannya, dan dalam kemakmuran. Dan Amin. oke, malam ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah metode numerik. Malam ini yang akan kita bahas direncanakan adalah membahas orde hampiran. Materi minggu kemarin akan kita lanjutkan. Bilangan titik kambang dan bilangan titik kambang termonormalisasi. Oke. Minggu ini adalah minggu kedua terakhir sebelum UAS. Minggu depan itu minggu pengganti pertemuan. Saya mungkin minggu depan akan memberikan soalnya untuk UAS. Nanti pada hari UAS dikumpulkan, yang teknisnya akan dikumpulkan melalui Google Form. Seperti itu. Kita masuk ke materi. Materi yang pertama kita akan membahas tentang orde hampiran. Oke, ada orde hampiran. Kemarin sudah dibahas setengahnya. Intinya orde hampiran itu di sana ada O besar atau big O. Oke, langsung kita ke baris yang ini. Nah, saya pakai ini. Nah, select supaya terlihat. Sebentar. Oh, belum di-share screen ya, maaf. Oke, sekarang sudah share screen. Nah, sekarang terlihat ya. Oke. Umumnya, deret Taylor digunakan untuk hampiran fungsi, contohnya ini. Fungsi XI ditambah 1, XI plus H, dan selanjutnya adalah titik selebar H. Intinya, H itu lebarnya H sama dengan XI plus 1 dikurangi XI ya. Ini pindah ruas, maksudnya seperti itu. Maka hampiran F pada saat XI plus 1 dengan deret Taylor di sekitar XI adalah seperti ini deretnya. Oke, yang atas ya. Seperti yang ini. Ini mirip dengan deret Taylor. Hanya beda di dalamnya saja. Rumusnya sama. Karena ini titiknya, oke titiknya ini. XI plus 1 sama dengan XI plus H. Atau H-nya adalah XI plus 1 dikurangi XI. Disimpan di sini. Oke, ini deret Taylor ya. Tapi sudah diganti di sininya. Sehingga didapat yang bawah seperti ini. Ini Rn adalah sisa seperti biasa, tetapi pada saat XI ditambah 1. Perbedaannya di sini, yang ini pakai H, kita flashback terhadap deret Taylor. Deret Taylor dan deret Maclaurin. Oke, kita ambil contoh yang sudah jadi saja. Oke, menggunakan apa? Menggunakan X, bukan menggunakan H. Oke, sama ya mirip, tapi tidak sama. Bedanya di situ. Ini menggunakan H, yang Maclaurin sama Taylor menggunakan X. Yang dalam hal ini, Rn X itu sama dengan H pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali F pada saat N plus 1 T. Ya, ini sisa ya. Atau sama dengan OH pangkat N plus 1. Nah, ini big O ya, big O. Big O maksudnya. XI adalah XI kurang dari T, kurang dari XI plus 1. Jadi, kita dapat menuliskan seperti ini. F XI plus 1 sama dengan sigma K-nya dari 0 hingga N, H pangkat K per K faktorial FK XI ditambah O atau big O ini. Persamaan
yang barusan menyatakan bahwa jika fungsi f(x) dihampiri dengan deret Taylor derajat n, maka suku sisanya cukup dinyatakan lambang O H pangkat n plus 1. Sebagai catatan, sisa suku yang digunakan di dalam notasi O besar adalah suku yang dimulai dengan perpangkatan H pangkat n plus 1. Sebagai contoh, ini. Ini contoh deret yang menggunakan O besar di bagian belakang. Kita samakan dengan deret Maclaurin terpotong. Oke. Kalau E pangkat H jadinya 1 ditambah H, 1 tambah X pangkat 2/2 faktorial. Sama ya, cuma bedanya notasinya pakai H, dan di belakangnya pakai sisanya adalah big O. H pada pangkat ke-5. Oke, karena ini pangkatnya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang sin bukan O H pangkat 6 tapi pangkat 7 karena pangkat 6-nya 0. Itu perulisannya ya. Itu yang materi minggu lalu yang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bilangan titik kambang. Oke, di sini kita masuk ke materi yang seperti di jurusan kalian ini dipakai dalam komputer, yaitu jurusan teknik informatika. Nah, di komputer nih adalah bilangan titik kambang. Mungkin kalau disebutnya biasanya bukan bilangan titik kambang, ini kita nyebutnya kali ini materinya bilangan titik kambang. Ini subbab ke-5 dari bab 2. Kita masuk, kita bahas sesuai buku ini. Untuk memahami galat pembulatan lebih rinci, kita perlu mengerti cara penyimpanan bilangan real dalam komputer. Format bilangan real dalam komputer berbeda-beda tergantung pada piranti keras dan compiler bahasa pemrogramannya. Bilangan real dalam komputer umumnya disajikan dalam format bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang A ditulis sebagai, misalnya ini, A sama dengan plus minus M dikali B pangkat P. Sama dengan plus minus 0, DDDDD hingga DN, D1 hingga DN ya, dikali B pangkat P. Pak, M itu apa? Di sini ada keterangannya bahwa M adalah mantisa real. D1, D2, D3, dan seterusnya hingga N adalah digit atau bit mantisa yang nilainya antara 0 sampai B dikurangi 1. Maksudnya B dikurangi 1 itu misalnya kayak gini. Kalau misalnya biner itu 2 kan, berarti 0, 1. Karena 2 dikurangi 1, 1 berarti 0, 1. Kalau misalnya bilangan desimal 10, berarti 10 kurangi 1, 9. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan selanjutnya, kalau bilangan yang basis 8, berarti 8 kurangi 1, berarti 7. A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selanjutnya. N adalah panjang digit mantisa, digit bit mantisa. B, basis sistemnya yang dipakai. Contohnya di sini 2, 8, 10, 16, dan sebagainya. Kalau komputer sih paling banyak kalau dulu saya belajar 2. Sekarang kurang tahu ya. Soalnya dulu, zaman dulu komputer juga pada pakai Windows-nya, maaf menyebutkan merek, contohnya produk Windows, kebanyakan 32 bit, hanya komputer tertentu saja yang 64. Kalau sekarang udah banyak yang menggunakan 64 bit. Gitu. Oke, P adalah pangkat berupa bilangan bulat. Nilainya negatif, min, sampai positif P. Intinya sih bilangan bulat ya, boleh. Bilangan bulat, ya. Oke, di sini contoh penulisan digitnya. Ini yang pertama contohnya dalam basis 10. Dalam buku ini seringnya contohnya nanti basisnya 10. Saya pernah baca seperti itu. Sebagai contoh bilangan real 245
0,7654 dinyatakan dalam 0,2457654. Ini 24 sampai 4 lagi ini adalah bilangan bena ya, angka bena maksudnya yang pentingnya. Lalu kayak komanya ini geser 1, 2, 3, geser 3. Sehingga pangkat dikali basisnya ini 10 pangkat 3. Dalam format bilangan titik kambang dengan basis 10, cara penyajian seperti itu serupa dengan cara penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah termasuk dalam sistem bilangan titik kambang. Sistem bilangan yang kita gunakan setiap hari menggunakan basis 10, disebut juga desimal atau B sama dengan 10. Umumnya komputer menggunakan biner atau B sama dengan 2, tapi beberapa komputer menggunakan basis 10 dan 16 untuk memudahkan pemahaman. Nah, di sini kebanyakan contoh pakai desimal. Bilangan titik kambang di sistem biner direpresentasikan oleh komputer dalam bentuk Word seperti pada gambar 2.2 menyatakan tanda positif negatif di deretan bit berikutnya menyatakan pangkat bertanda yang deretan bit terakhir untuk mantisa. Gambar 2.2 ada di mana ya? 2 titik gambar 2.2. Sebentar. Saya cari dulu gambarnya. Di mana gambarnya? Oh, ada di bawah. Nah, ini gambarnya. Tandanya pangkat dan mantisa. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, maaf, komputer yang hang. Pakai yang ini saja. Sebentar. Oke, dapat. Nah, ini contoh ini ya, penggunaan. Sebentar. Oke. Itu tentang bilangan titik kambang. Nanti setelah saat ini kita akan istirahat terlebih dahulu. Nanti kita setelah istirahat akan membahas bilangan titik kambang ternormalisasi. Ini lumayan. Nanti kita bicara epsilon mesin. Mungkin epsilon mesin direncanakan, dijadwalkan minggu depan. Minggu terakhir sekalian memberikan soal UAS. Oke. Untuk sesi pertama ini kita membahas tentang orde penghampiran dan bilangan titik kambang. Intinya, bilangan titik kambang adalah cara penulisan pada komputer. Pada beberapa minggu yang lalu, saya mencontohkan kenapa komputer menggunakan angka bena. Oke. Karena pada penggunaan angka bena itu karena terdapat komputer yang tidak bisa menuliskan digitnya karena komputer jatahnya contohnya menulis 10 digit, jawaban yang kita dapat misalnya 12 digit sehingga 2 digit tidak masuk. Sehingga supaya sama komputer menuliskan angka pentingnya saja yaitu angka bena. Lalu selain angka bena itu cara penulisannya pun komputer menggunakan bahasanya dia, sehingga angka bena dikonversi ke bahasanya dia. Bisa dalam bahasa itu biner yang basis 2 atau desimal. Contohnya kalau desimal dibuat menjadi seperti contoh pada gambar 2 atau contoh pada sebentar.
Nah, seperti ini. Ini juga cara penulisannya. Angka yang tadinya panjang dibuat menjadi lebih sederhana atau ya, dibuat lebih sederhana disesuai dengan cara penulisan komputer, yaitu bilangan titik tambang. Oke, nanti kita lanjutkan lagi.